Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ila as-salati kafaratun lima bainahuma wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma wal ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'atil hasanatan tuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat tarawih yang insyaallah kita semua mengharapkan taufik, hidayah, inayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat walafiat, nikmat aman, tentram dan damai, nikmat kebahagiaan dan nikmat-nikmat yang lain yang seandainya kita menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini mampu kita syukuri dengan cara menjalankan perintah Allah dengan ketaatan, menjauhi larangannya, dan tunduk dan patuh terhadap segala macam apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini masuk malam pertama kita melaksanakan ibadah Qiyamul Lail fi syahr Ramadan. Qiyam Ramadan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah diantaranya tilawatil Quran, qiyamul lail, salat tarawih, taklim, mendengar kajian-kajian dan nasihat dari para ulama, para kiai, para masyayikh. Kemudian tadarus Al-Quran, mentadabburi maknanya. Kemudian bersilaturahim, berinfak dan bersedekah. Kemudian makan sahur dan berbagai macam kegiatan ibadah lainnya didasari dengan iman dan mengharapkan ridho, ampunan dan pertolongan dari Allah, maka Allah memberikan balasan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni salah dan dosa yang pernah dia lakukan. Insyaallah besok pagi kita mulai berpuasa di hari pertama, dan kita azamkan, kita niatkan akan melaksanakan ibadah puasa full sebulan penuh lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat puasanya kita azamkan di dalam hati,
dan kita amalkan dalam kehidupan, dan kita kokohkan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan insya Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ada ibadah yang khusus yang hanya ada di dalam bulan Ramadan ini. Apa? Di antaranya adalah yang pertama as-shaum, puasa. Mohon maaf, saya berpesan pada diri pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam taat kepada Allah. Laksanakan ibadah puasa apapun kondisi kita, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Tangguh dan pemberani, jangan letoi, jangan cengeng dan lemah. Maaf, kenapa saya ngomong begini? Karena ada orang yang kadang-kadang menjadikan alasan puasa untuk bermalas-malasan, puasa untuk makan, tidur, bangun, tidur lagi sampai bangun-bangun asar menjelang maghrib, seharian dia tidur. Alasannya lemas gara-gara berpuasa. Nauzubillah. Kita lihat para sahabat Nabi, ketika pada waktu itu pandangan orang-orang kafir terhadap sahabat melihat kaum muslimin hari ini sedang lemah. Kenapa? Secara fisik dia berpuasa, dia tidak makan dan minum, maka gampang untuk ditaklukkan dan dikalahkan fisiknya dan kekuasaannya. Maka pada waktu itu orang-orang kafir bersinergi untuk meruntuhkan Islam dan umat Islam, sehingga mereka semua menyerang kaum muslimin. Namun yang terjadi jauh panggang daripada api. Ternyata apa yang mereka azamkan, mereka niatkan dan planning mereka jauh dan meleset dari dugaan awal. Kenapa demikian? Karena ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, puncak ketaatannya di sini, puncak muraqabah dan muqaranah, merasa diawasi oleh Allah dan merasa bersama dengan Allah, hasil dan maksimal di dalam diri dan pikiran kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin dalam keadaan berpuasa diserang oleh orang kafir, bukannya kalah, bahkan mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin menghadirkan Allah dalam jiwanya, hatinya, dan pikirannya, serta dia merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Subhanallah. Maka Ramadan kali ini harus mendatangkan spirit, keberanian, kekuatan, agar supaya izzul Islam wal muslimin betul-betul nyata dalam kehidupan kita sebagai masyarakat dan umat yang beragama. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ibadah shaum itu tidak akan melemahkan ketika kita mempunyai keimanan dan ketakwaan. Maka panggilan berpuasa itu yang dipanggil oleh Allah adalah imannya. Allah nggak nyebut pangkat dan jabatannya, jabatan manusia, jabatan dunia. Allah nggak nyebut gelar akademiknya, tapi Allah menyebut dan memanggil kita semua dengan panggilan iman, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang senantiasa yakin bahwa tidak ada kemuliaan illallah kecuali atas izin Allah. Tidak ada kehidupan dan kematian illa biiznillah kecuali dapat izin dari Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul itu, maka Allah kemudian memberikan tugas kepada kita. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah shaum. Maka ucapan yang keluar dari lisan orang-orang yang beriman, lafaz alhamdulillah sami'na wa ata'na. Segala puji bagimu ya Allah.
Kami dengar perintahku dan kami taat untuk melaksanakan perintah-perintah. Subhanallah. Hadirin rahimahumullah, kita dipilih oleh Allah untuk hidup hari ini, untuk bertemu dengan Ramadan, untuk mengisi dengan bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Bahkan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengajak anak, saudara, famili, teman, dan kerabat untuk bersama-sama mengisi bulan Ramadan dengan siam Ramadan, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua, kegiatan yang penting di bulan Ramadan adalah salat tarawih, qiyam Ramadan. Alhamdulillah, nampak di masjid ini banyak sekali jamaah dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik. Kita doakan kita semua mudah-mudahan senantiasa sehat dan istiqomah, bisa mengisi Ramadan sampai akhir, sampai Idul Fitri. Karena Ramadan itu kalau enggak 29 hari, 30 hari, bukan hanya 5 hari. Kenapa saya bilang bukan hanya 5 hari? Karena ada yang sebagian masyarakat yang Ramadan malam pertama, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam selanjutnya bablas angin. Nauzubillahi. Maka azamkan, niatkan dalam diri, ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, kekuatan iman dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka kami semua akan mengisi siang hari dengan berpuasa, malam hari akan memenuhi masjid dan musala untuk melaksanakan qiyam Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan tilawatil Quran, dengan tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Hadirin rahimahullah, tadi kita dengar masjid mempunyai program One Day One Juice, 1 hari 1 juz. Cakep, luar biasa. Alangkah lebih cakepnya lagi ketika One Day One Juice didampingin dengan bukan hanya ayatnya, tapi maknanya pun setiap malam kita One Day One Juice. Malam ini kita baca surat Al-Baqarah juz 1. Selesai baca ayatnya, kita baca maknanya. Kenapa demikian? Agar supaya kita lebih paham Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk, termasuk menjadi Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Hadirin rahimahumullah, beberapa waktu terakhir, pekan yang lalu, cukup membuat gerah telinga dan perasaan kaum muslimin ketika ada orang murtad, orang yang keluar dari Islam, dia murtad, kemudian dia bikin statement, ucapan di YouTube, di media sosial, dia berkata, minta kepada Menteri Agama agar supaya 300 ayat Quran disuruh dihapus atau diamandemen atau dianulir atau tidak usah diajarkan. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimahumullah, kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan karangan manusia. Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah yang mutlak kebenarannya dan dijamin oleh Allah keasliannya. Sebagaimana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan menjaganya. Subhanallah. Ketika Al-Quran disuruh diamandemen, nauzubillah. Memang Al-Quran karangan manusia, hasil rapat pengurus RT, pengurus RW dibukukan. Nah, tapi Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk dari Allah bagi manusia. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada salah satu ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau hidup di zaman masyarakat yang mempunyai peradaban yang menyimpang dari syariah al-Islamiyah, dia hidup pada masa pemimpin yang pada waktu itu pemimpin lebih mengedepankan akal yang disebut dengan paham Mu'tazilah.
Imam Ahmad bin Hanbal dituntut oleh raja pada waktu itu untuk membuat pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad mempertahankan keyakinannya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Kalau makhluk mempunyai potensi salah dan keliru, sedangkan firman Allah melekat pada dzatillah, maka Allah adalah, maka Al-Quran adalah termasuk yang disakralkan dan yang dimuliakan keberadaannya. Konsekuensi apa yang dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau masuk penjara dan divonis dicambuk sebanyak 1000 kali dan divonis di penjara. Ketika beliau ada di penjara, ada salah satu tukang lobi datang kepada beliau, wahai Imam Ahmad, saya kasihan melihat Imam kalau harus masuk penjara, apalagi kena hukum cambuk. Tolonglah Imam, demi keselamatan Imam, ngakulah dan berkatalah bahwa Quran itu adalah makhluk. Insya Allah raja akan membebaskan Imam. Apa jawaban Imam Ahmad? Wahai saudaraku, kalau aku ada di penjara, maka penjara ini lebih nikmat daripada rumahku, karena lebih indah dan lebih luas. Kalau seandainya aku dihukum, maka hukuman ini adalah solusi atau konsekuensi dari perjuangan. Yang aku takutkan hanya satu, ketika aku dihukum cambuk, aku tidak sabar. Maka doakan aku agar supaya menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi hukuman yang akan terjadi. Tolonglah Imam, kata yang rayu tadi. Sedikit saja, tinggal ngomong makhluk aja, tak apa-apa. Apa kata Imam Ahmad? Wahai saudaraku, ribuan mata pemuda-pemudi, ribuan mata kaum muslimin dan muslimat hari ini tersorot kepadaku. Jika aku berkhianat terhadap kebenaran hanya untuk menyelamatkan diriku, maka akan banyak pemuda-pemudi dan kaum muslimin dan muslimat yang akan tersesat karena statement yang aku berikan. Maka aku bukan hanya memikirkan diriku, aku pikirkan kaum umatku, masyarakatku, pemuda-pemudi Islam yang dia calon-calon penerus perjuangan dakwah agama Allah. Ternyata Imam Ahmad bersikukuh untuk mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Suatu hari pada waktu eksekusi terjadi, ada seorang narapidana yang lain kemudian datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, saya ini pembunuh, saya ini pezina, saya ini perampok, saya ini pencuri, saya masuk penjara dan di antara hukumannya adalah hukuman cambuk. Ana fi sabil syaitan, wahai Imam Ahmad, saya di jalan setan. Wa anta fi sabilillah, sedangkan engkau di jalan Allah mempertahankan kebenaran. Aku berdoa kepada Allah agar supaya engkau sabar dan ikhlas menghadapi hukuman cambuk ini. Saya saja yang di jalan setan mampu menghadapinya, maka insya Allah engkau yang ada di jalan Allah, Allah berikan kekuatan kepadamu. Subhanallah. Dengan izin Allah, Imam Ahmad ketika dicambuk, beliau dapat menjalani dengan sabar dan keikhlasan. Sampai akhirnya beliau dibebaskan dari penjara. Dan alhamdulillah, biiznillah, perjuangan dan pengorbanan beliau mempertahankan keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Sampai hari ini kita berkata bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi mohon maaf hadirin, hari ini ada orang yang berani meminta agar supaya Quran 300 ayat dihapus dan kita diam. Ustaz, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya keberanian. Kalau kita tidak punya keberanian melawan, minimal kita berusaha mengkaji Al-Quran. Kita buktikan bahwa Quran itu benar. Kita pahami ayatnya, kita pahami artinya, kita kaji tafsirnya, dan kita buktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika ada orang menyatakan 300 ayat itu, kita bantah dengan dalil nakli dan akli
bahwa konsep berpikir dia yang salah di dalam memahami Al-Quran. Ini yang harus dilakukan. Hadirin rahimakumullah, momentum Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan, wajib atau harus bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran sehingga hudan linnas menjadi bagian dari diri kita semua. Oke, insyaallah mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua mempunyai kesempatan emas untuk mengkaji Al-Quran, baik teks ayatnya maupun maknanya dan tafsirnya, sehingga selesai dari Ramadan nanti iman dan takwa kita meningkat, pemahaman keagamaan kita meningkat, pemahaman terhadap Quran dan ilmu Quran kita meningkat, dan keislaman yang kita miliki semakin berkualitas disebabkan at-tarbiyah fi syahr Ramadan. Mudah-mudahan tausiah singkat yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu dipilih oleh Allah. Kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surga Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.